Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Diari Jiwa, hari ini insya Allah saya akan membahas tentang sebenarnya sih pengennya nge-review materi semalam ya yang saya berikan tentang kondisi kejiwaan seseorang yang benar-benar bahagia. Hanya hari ini saya ingin membahas satu slide aja ya biar nggak terlalu kepanjangan. Satu slide ini yang kayaknya jelek banget buat kita semua ya. Kenapa memakai kata kita ya? Jadi sudahkah kita berani melepas kemelekatan? Karena ini juga untuk diri saya sendiri gitu ya. Jadi sudahkah kita berani melepas kemelekatan? Coba kita lihat ya. Tangan yang sedang mengepal dan kemudian terlepas ya. Itu menunjukkan dia telah berani melepas kemelekatan. Masya Allah ya, jiwa yang sudah berani melepas kemelekatan ini memang sesuatu banget, tidak mudah. Namun jika kita sudah berani melepas kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka insya Allah hidup kita jauh lebih ringan, jauh lebih tenang, dan jauh lebih bahagia. Oke, kita lihat. Ya, jadi apa sih yang harus kita lepaskan? Lepaskan itu bukan berarti apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kemudian kita lepas-lepasin gitu aja, bukan. Maksudnya kita tidak meletakkannya di dalam jiwa kita gitu kan ya. Tidak meletakkannya kalau dalam Islam jiwa itu nafs ya. Tidak meletakkan di dalam nafsu kita ya kan. Yaitu berupa harta, jabatan, kecerdasan, gelar pendidikan, keindahan fisik, popularitas, anak banyak, keturunan terhormat, dan sebagainya. Karena kalau kita letakkan di dalam jiwa kita, di dalam nafsu kita, maka kita biasanya akan sangat jauh terseret ya. Nafsu kita tuh ingin membawa kita kepada, iya ini kan harta aku, ini kan hasil kerja keras aku, ini kan kecerdasan aku, makanya Allah berikan rizki karena aku cerdas. Ya jabatan ini kan karena aku udah kerja keras selama belasan tahun, puluhan tahun, makanya aku pantas dong dapetin jabatan ini. Gelar pendidikan juga gitu, ya wajar aja dong aku dapat posisi kayak gini secara pendidikan aku tinggi. Atau secara sertifikasi aku banyak gitu kan. Atau misalnya keindahan fisik, ya wajar aja dong dapat suami yang gimana-gimana, orang akunya gimana gitu kan. Oke, itu nafsu ya. Jiwa yang melekat itu seperti itu gitu. Jiwa yang merasa semua karena dia. Semua karena miliknya. Ya kan? Kemudian ada lagi popularitas, ya kan? Banyak yang memuja, banyak yang menyanjung, di mana-mana terkenal. Ini juga menyeret jiwa kita kepada hal-hal yang justru melekat dan jadi merusak diri kita sendiri. Kemudian anak banyak ya, ada sebagian yang belum mendapatkan anak dan kita dan mungkin Anda semua sudah diberikan anak gitu kan ya. Ya itu terkadang juga bisa membuat apa ya, jiwa seseorang tuh melekat gitu kan, sehingga melekat dengan anaknya yang pinter, anaknya yang hebat, anak yang berprestasi, anak yang ganteng, lucu, imut dan sebagainya. Kemudian juga dari keturunan terhormat. Nah, ini suka bikin apa ya? Suka bikin seseorang tuh bisa menjadi merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal kita semua tuh hanya berasal dari cairan sperma, ya kan? Kemana-mana bawa kotoran. Nah, ini nih, saya tadi baru sampaikan kepada salah satu murid saya di kelas Jusama Institute. Orang yang egonya masih tinggi, ya, orang yang masih egonya atau jiwanya masih melekat dengan harta, jabatan, kecerdasan, gelar pendidikan, keindahan fisik, popularitas, anak banyak, keturunan terhormat, dan lain-lain. Sesekali ketika dia buang air besar, ya, coba deh nggak disiram. Jangan disiram dulu sebelum dilihat dulu kotorannya. Agar dia tahu gitu bahwa aku tuh kemana-mana tuh hanya bawa kotoran gitu kan. Jadi dia gampang melepaskan bahwa sebenarnya diri dia tuh ya bukan apa-apa juga gitu kan. Nah tadi kita ini kan dari mani kemana-mana bawa kotoran dan juga
ketika sudah meninggal kita menjadi bangkai ya. Harta kita nggak nemenin, jabatan kita nggak menolong agar bangkai kita menjadi wangi, enggak juga gitu. Popularitas apalagi gitu kan. Orang-orang yang ngefans nggak mungkin mau mencium bau bangkai kita. Nah, itu ya cara-cara mudah untuk melepas kemelekatan kita dari apa-apa yang sebenarnya semua hanya titipan aja. Coba kita lihat ini. Nah, ini dia. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dari jiwa, semua yang Allah berikan kepada kita hanyalah titipan. So, tawadulah. Karena Allah bisa saja titipkan nikmat-nikmat yang sekarang dititipkan kepada kita, kepada orang lain. Ya kan semuanya hanya titipan sama yang diberikan kepada kita. Lalu ketika kita hanya bagian ketitipan aja, kok kita melekat banget sih? Nah gitu ya. Kok kita sangat melekat. Nah biasanya orang yang hidup melekat ini yang dia akan menimbulkan mudarat atau justru ketidakbaikan kepada dirinya sendiri gitu. Entah dia terlalu ketinggian pedenya, kesombongan, atau dia terlalu merendahkan orang lain. Nah gitu ya. Semoga kita semakin sadar bahwa semua itu hanya titipan. Jadi kita bisa melepas, kita nggak meletakkannya di dalam jiwa kita, nafs kita, atau kalbu kita, tapi kita meletakkan hanya di ya telapak tangan seperti ini ya. Kita hanya di telapak tangan aja gitu kan ya. Kita nggak merasa lebih daripada orang lain. Karena apa teman-teman? Kita lihat nih. Ya, masih beranikah kita memamerkan sesuatu yang bukan milik kita? Semua diberikan Allah kepada kita ya. Allah titipkan jabatan, Allah titipkan kecerdasan, Allah titipkan gelar pendidikan, keindahan fisik, popularitas, anak, keturunan terhormat, harta. Karena sebenarnya teman-teman, Allah bisa saja titipkan kepada orang lain, tapi Allah titipkan kepada kita. Nah, buat yang masih merasa, aduh gimana ya princess, gimana ya coach, aku tuh masih melekat. Nah, kalau masih melekat itu bisa lihat materi yang darurat butuh perawatan jiwa tuh ya. Nanti saya kasih linknya. Jadi gitu ya. Nah, kalau kita sudah berani melepas kemelekatan, kita akan jauh lebih tenang. Ya kan, orang-orang yang di akhir hayatnya dipanggil sebagai ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu orang-orang yang tenang. Karena hidup di dunia dia nggak terlalu melekat gitu loh. Seperti Khadijah kan, istrinya Rasulullah, itu semua hartanya diberikan untuk dakwah ilallah ya. Nah gitu ya, mudah-mudahan materi kali ini membuat kita jauh lebih berani melepas kemelekatan yang ada pada diri kita, yang semua hanya titipan aja. Jadi kalau yang belum berharta, belum dapat jabatan, yang prestasinya biasa aja, gelar pendidikan biasa aja, fisiknya biasa aja, popularitasnya biasa aja, belum dikasih anak, atau bukan dari keturunan terhormat, ya santai aja juga gitu loh. Santai aja. Karena suatu saat juga mungkin Allah berikan kepada teman-teman semua. Nah, di saat itu ketika sudah diberikan apa-apa yang tadi belum dimiliki oleh teman-teman, semoga teman-teman jauh lebih ringan menggenggamnya. Genggamlah hanya di tangan saja, nggak dilekatkan di dalam jiwa. Ini punya aku, ini jabatan aku, ini harta aku, ini kecerdasan aku. Semua ini aku dapatkan karena kebiasaan aku, gitu kan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi Qarun atau menjadi Sa'labah. Qarun itu dulu nggak punya apa-apa, ketika dikasih harta sama Allah, kemudian dia langsung merasa pongah, dia merasa ini semua hasil jerih payah aku. Akhirnya Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, seluruh hartanya dan dirinya juga masuk tenggelam ke dalam bumi. Sa'labah juga gitu. Sa'labah ini sahabat Rasulullah, dulu nggak punya apa-apa, didoakan sama Rasulullah ya, kemudian dikasih kambing 2 ekor, dan kemudian berkembanglah kambingnya menjadi orang yang sangat orang yang sangat kaya gitu kan ya.
Namun naudzubillah min dzalik, saking melekatnya dengan harta yang sudah diberikan sama Allah, justru membuatnya lalai, membuatnya sombong ya. Naudzubillah min dzalik. So, mari kita berani melepas kemelekatan dalam diri kita, ya kan, dalam jiwa kita, kemudian kita menjadi orang yang tawadhu, ya kan, menjadi orang yang rendah hati, karena nggak ada yang pantas kita pamerkan di dunia ini, because what? Because semua hanyalah titipan. Maka nggak pantas kita memamerkan barang titipan. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang dengan berani melepas kemelekatan-kemelekatan yang mungkin sudah bertahun-tahun ya berkarat dalam jiwa kita atau melekat dalam jiwa kita. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.